dalam eh, kegiatan webinar ke episode ke-183 ya. Usia yang cukup panjang, juga cukup dewasa Sarasihan dalam jaringan Ikatan Guru Indonesia ini. Dan spesial malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan berbincang-bincang tentang program beasiswa mikro kredensial. Dan spesial pula malam hari ini kita akan ditemani oleh seorang pembicara hebat yang sudah mendapat anugerah program beasiswa juga, yang kalau kita lihat dari CV beliau, beliau ini seperti yang tampil di room webinar kita, Bapak Ibu, beliau adalah Master of Educational Leadership, ya, juga adalah head teacher, kemudian beliau juga adalah trainer, tutor, dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kurikulum vitae beliau. Saya coba share ke layar. Apakah layar saya bisa kelihatan? Bisa, Pak. Saya baik. Oke. Di layar saya nampak beliau memiliki karya-karya yang luar biasa ya. Ini saya lihat tahunnya pada tahun-tahun terbaru semua ini. Yang sebelah kiri barangkali ini buku-buku terkini ya. Tentu beliau ini pasti sudah banyak buku-buku yang lama juga ya. Terus kemudian beliau adalah kepala sekolah SMP IT Darul Ihsan. Kemudian pendamping guru penggerak juga Kemdikbud 2020 sampai sekarang. Dan beberapa hal yang terkait dengan kecakapan berbahasa. Beliau adalah tutor TOEFL, IELTS, Rumah Bahasa NTB 2020 sampai sekarang. Dan cukup banyak Bapak Ibu kalau kita bisa simak. Dan juga National Trainer Ikatan Guru Indonesia 2016 sampai sekarang. Beliau juga guru bahasa Inggris ya, SMP IT Darul Ihsan. Ya. Kemudian sampai ada beberapa skill juga yang beliau sudah miliki ya, terkait dengan desain grafis ya, ada CorelDRAW, Photoshop, kemudian ada juga video editor, kemudian ada skill coaching dan mentoring. Dan di bawah ini adalah kontak beliau, ya email, kemudian ada Twitter, sama kontak berupa nomor telepon dan WhatsApp. Barangkali sepintas pengenalan dari Bapak pemateri kita malam hari ini, Bapak Ibu, luar biasa. Kalau kita simak dari karya tulis, pengalaman sampai dengan skill beliau, dan kita berharap meeting webinar kita malam hari ini bisa menginspirasi sesuai dengan moto daripada Serasihan dalam Jaringan Ikatan Guru Indonesia, yaitu tayangan edukasi yang menginspirasi negeri. Baik, tak perlu berpanjang lebar barangkali Bapak Ibu. Di sisi pengenalan ini, ya kita banyak bersyukur kehadiran Bapak
materi hebat pada malam hari ini. Untuk itu kami persilakan Pak Rahmatullah untuk membawakan materinya. Mohon izin Pak Rahmatullah, barangkali ini kita perlu langsung ke PowerPoint-nya atau ada ini karena ada program dari kementerian, perlu ditampilkan file PDF program kementeriannya dulu apa enggak ini Pak? Gimana? Halo? Halo Pak Rahmatullah. Iya Pak, Pak Bahrudin ya. Ini yang mau ditampilkan tampilan PowerPoint-nya dulu apa yang file PDF yang dari kementerian ini Pak? Yang programnya ada flyer. Kita langsung ke PowerPoint-nya aja kayaknya Pak Bahrudin. Ya baik. Udah tampil tuh Pak? Iya betul. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Saatnya kami persilakan Bapak Abdullah SPDMA untuk bisa menyampaikan materi mengembangkan profesionalitas melalui beasiswa GTK Kemdikbud Ristek Dikti. Disilahkan Pak Rahmatullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sahabat IGIRS dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali malam ini saya bisa mendampingi teman-teman bapak-bapak ibu-ibu hebat untuk kita berbagi beberapa hal bagaimana cara mengembangkan profesionalitas kita terutama melalui beasiswa GTK Kemendikbud Ristek Dikti. Namun pertama saya ingin mohon maaf kepada bapak-bapak ibu-ibu karena malam ini terpaksa saya harus tampil seperti ini karena saya sedang berada di luar. Ada kegiatan yang harus saya selesaikan mulai dari hari ini sampai dengan hari Minggu. Besok hari Sabtu dan Minggu harus berangkat ke Dompu, jadi tidak bisa secara total untuk menampilkan gambar yang bagus begitu. Pak Ibu, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kita sama-sama diskusikan malam ini. Yang kedua, saya juga mohon maaf karena sepertinya ada sedikit gangguan audio dengan laptop saya, jadi terpaksa saya harus menggunakan dua akun gitu, akun dari laptop dan akun dari HP. HP saya pakai untuk berbicara, laptop bisa untuk melihat kelihatan. Oke. Jadi malam ini kita akan berbagi mengenai bagaimana cara mengembangkan profesionalitas melalui beasiswa GTK Kemendikbud Ristek Dikti. Jadi sebenarnya ada begitu banyak beasiswa yang diberikan, yang disediakan oleh negara kita untuk mengembangkan profesionalitas kita di berbagai skill, di berbagai lini profesionalisme begitu. Nah, ini adalah outline, ada 5 hal yang akan kita laksanakan malam ini, semoga bisa selesai semuanya. Pertama, saya akan perkenalan singkat narasumber. Tadi alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Pak Bahrudin dengan sangat baik, beliau luar biasa. Terima kasih Pak Bahrudin. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai jenis-jenis beasiswa pendidikan Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan fokus terhadap beasiswa S2, S3 guru dan tenaga pendidik, juga beasiswa mikrokredensial. Jadi ini sebenarnya dua hal yang akan kita fokuskan malam ini. Kemudian yang keempat, kita akan sampai langsung ke bagaimana simulasi mendaftar sebenarnya. Kalau saya bisa share screen, sebenarnya saya mau simulasi langsung bagaimana cara mendaftar sebenarnya. Jadi mungkin nggak Pak Bahrudin saya share screen nanti lihat laptop ini. Bisa Pak, kalau misalkan laptopnya bisa join,
Sebaiknya laptopnya itu joinnya pakai aplikasi Pak, karena ada extension khusus untuk Oh gitu. menjalankan dari sisi aplikasinya gitu Pak. Oh gitu. Oh berarti Ya, saya harus ada extension download ininya tambahan dulu yang ada ya. di browser Pak. Kalau extension saya sudah pasang sih extensionnya di browser ini. Atau Pak Bahar Uh, aja yang simulasi gimana Pak Bahar? nah, Pak Bahar tuh simulasi itu bisa juga tuh itu. Bisa, Pak Bahar, bisa? bisa. Ya, terima kasih Pak Bahar. Oke, baik. Jadi begitu. Kemudian nanti kita akan berdiskusi sedikit mengenai langkah-langkah bagaimana menembus beasiswa tersebut di atas. Itu 5 hal yang akan kita bahas malam ini. Semoga bisa tercapai dan selesai. Baik, next Pak Bahar. Kalau ini kayaknya sudah dijelaskan tadi ya, nama saya ya udah lanjut. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah gambaran terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Ya, jadi ada beragam jenis beasiswa yang disediakan. Yang pertama itu ada beasiswa S1 atau D4 yang dikhususkan kepada calon guru SMK. Ini buat Bapak Ibu mungkin yang punya kenalan, saudara, tetangga dan sebagainya yang berminat untuk menjadi guru SMK, bisa mendaftar beasiswa ini begitu. Untuk S1 atau D4 ini untuk pelaku budaya, kemudian beasiswa untuk prestasi talenta dan prestasi akademik. Ini bisa dalam dan luar negeri gitu. Oke. Lanjut Pak Barudin. Yang tadi oke. Kemudian yang kedua, naikin lagi Pak, yang tadi belum selesai. Oke. Kemudian yang kedua itu ada beasiswa S2 atau S3 untuk dosen, calon dosen, dan beasiswa joint degree atau dual degree. Ini dikhususkan untuk dosen perguruan tinggi akademik dan dosen atau calon dosen perguruan tinggi vokasi. Jadi yang ini untuk dosen. Kemudian ini beasiswa yang ketiga, jenis beasiswa yang ketiga adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk kita, para guru dan tenaga pendidik, yaitu beasiswa S2 dan S3 non-dosen. Ini dikhususkan untuk guru dan tenaga pendidik GTK, kemudian pelaku budaya, dan beasiswa prestasi talenta. Ini bisa S2-nya dalam negeri, S2 bisa dalam dan luar negeri, kemudian S3 itu di dalam negeri. Kemudian ini beasiswa reguler, beasiswa S2, S3 untuk LPDP. Ya, jadi kalau ini adalah beasiswa yang saya terima dulu 2018. Saya mendapatkan kesempatan untuk menempuh studi S2 di University of Birmingham di Inggris melalui beasiswa LPDP. Itu 2018. Kemudian di beasiswa LPDP ini, S2, S3 LPDP ini ada program reguler, ada program perguruan tinggi dalam top dunia, ada beasiswa afirmasi dan sebagainya. Tapi kita tidak akan banyak mendiskusikan beasiswa LPDP ini karena nanti di lain kesempatan mungkin karena ini banyak yang kita diskusikan untuk LPDP. Udah next Pak Bahrudin. Oke, next itu adalah beasiswa non degree di Jendikti ya, tapi beasiswa ini nanti tidak akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah beasiswa non degree di Jen GTK. Nah, ini dia beasiswa yang juga akan kita bahas malam ini. Beasiswa non degree di Jen GTK. Jadi disinilah dia beasiswa mikrokredensial untuk guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada beasiswa non degree di Jendiksi, di sini untuk guru vokasi, biasanya ada di sini dan sebagainya. Kemudian ada riset keilmuan, ini untuk teman-teman yang penelitian bisa mendaftar di sini. Next, Pak. Oke, so ini tiga hal yang kita bahas malam ini, 3 beasiswa ini yang mungkin sedikit lebih panjang kita bahas, yaitu beasiswa GTK untuk guru dan tenaga kependidikan. Jadi dari Dirjen GTK diberikan beasiswa untuk guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama beasiswa S1 atau D4 untuk calon guru SMK. Seperti yang disampaikan tadi.
Ya, jadi untuk calon guru SMK. Kemudian yang kedua beasiswa S2, S3 non dosen untuk kita, dan beasiswa non degree atau mikro kredensial yang tadi saya maksudkan. Next, Mas. Okay, let me start from the first one. Beasiswa S1 atau D4 khusus calon guru SMK, pelaku budaya, beasiswa prestasi talenta, dan sebelumnya, Mas. Atas dulu. Oke. Dan prestasi akademik. Beasiswa ini diperbolehkan dalam dan luar negeri. Tapi khusus untuk calon guru SMK itu list untuk perguruan tingginya adalah untuk dalam negeri ya, untuk calon guru SMK. Oke, kemudian lanjut, Mas, lanjut. Oke, ini bagaimana kemudian syarat-syarat untuk beasiswa S1 atau D4 ini? Pertama, surat pernyataan terpendaftar beasiswa S1, D4 calon guru SMK itu ada nanti bagi yang berminat nanti bisa cari di lamannya atau bisa saya kirimkan format surat pernyataannya. Kemudian surat rekomendasi beasiswa S1 atau D4 calon guru SMK. Ini surat rekomendasi ini biasanya berasal dari kampus tujuan atau kampus tempat studi. Kemudian yang ketiga, kartu tanda penduduk, kartu tanda mahasiswa, foto formal, transkrip nilai atau rapor SMA SMK, MA 1 tahun terakhir. Kemudian surat keterangan sehat bebas narkoba. Ini persyaratannya secara umum. Kalau beasiswa S1 dan D4 ini persyaratannya cukup simple begitu. Cuman yang agak rumit mungkin persyaratan nomor 1 dan persyaratan nomor 4 ya, dan syarat nomor 2 dan nomor 4, mohon maaf. Jadi syarat nomor 2 dan nomor 4 ini adalah kita harus mendaftar dulu ke perguruan tinggi untuk kemudian mendapatkan LOE atau surat keterangan diterima, letter of acceptance gitu dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian nanti dari perguruan tinggi tersebut kita diperkenankan untuk mendefer atau menunda studi ya. Kemudian kita bisa meminta rekomendasi dari dosen yang ada di sana begitu. Itu lain untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Kemudian next, Pak Bahrudi. Oke, ini beasiswa S2, S3 non dosen. Ini saya rasa ini peluang besar bagi kita semua di dunia keguruan terutama, karena ini program baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Kebetulan saya dulu sempat diminta dari bapak-bapak teman-teman di kementerian untuk melakukan testimoni terhadap beasiswa ini. Ini beasiswa baru, jadi peluang kita untuk diterima itu sangat besar. Peluang untuk diterima sangat besar. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendapatkan beasiswa pendidikan lebih lanjut, bisa mengandalkan beasiswa jenis ini begitu. Oke. Kemudian apa saja syarat yang diperlukan untuk bisa mendapatkan beasiswa ini? Oke. Pertama, persyaratan umum. Jadi persyaratan umum itu ya yang pertama ya kita warga negara Indonesia. Ini yang penting. Yang kedua, terdaftar di Dapodik dan SIM PKB atau SIM PKB. Jadi saya yakin kita semua sudah, terutama untuk guru dan tenaga pendidikan yang sudah terdaftar di Dapodik dan mempunyai akun SIM PKB. Kemudian sudah mengajar paling sedikit 2 tahun secara berturut-turut. Oke. Kemudian telah menyelesaikan studi program magister untuk yang mau S3 dan selesai S1 untuk yang mau S2. Gitu. Kemudian perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional itu yang akreditasinya nilainya A. Nanti tapi di situ ada kok list-list perguruan tinggi yang diperbolehkan oleh beasiswa ini kita ikuti gitu.
Kemudian melampirkan surat rekomendasi. Ya, surat rekomendasinya ada 2, surat rekomendasi dari atasan dan surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal. Bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal? Prosesnya sama seperti yang tadi, yaitu Bapak Ibu mendaftar dulu di kampus tujuan, ya. Kemudian begitu selesai melewati seleksi dan lulus di kampus tujuan, Bapak Ibu bisa meminta defer atau penundaan studi. Contohnya seperti saya kemarin, saya mendaftar di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil S3 program Magister Pendidikan, Manajemen Pendidikan, sorry. Jadi begitu saya daftarnya pakai uang pribadi, kemudian mengikuti proses seleksi dan akhirnya dinyatakan lulus dari proses seleksi dan diterima di perguruan tinggi. Kemudian saya mendapatkan LOE dari perguruan tinggi tersebut, UNY, dan saya meminta untuk penundaan masa studi, jadi defer penundaan. Nah, dengan adanya surat LOE itu saya bisa mendapatkan rekomendasi dari supervisor atau dosen-dosen yang ada di sana, begitu. Itu teknisnya. Kemudian yang keenam, beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler. Jadi kelas reguler ya seperti biasa. Ini yang diperuntukkan. Tidak boleh kelas jarak jauh, tidak boleh kelas karyawan, kelas khusus ataupun kelas eksekutif. Tidak diperbolehkan. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi Indo itu juga tidak diperboleh. Misalnya cabang di sini, cabang di sana itu tidak boleh. Atau kelas internasional khusus tujuan dalam negeri itu tidak diperbolehkan. Hanya untuk kelas reguler. Kemudian nomor 7, menyampaikan surat keterangan sehat. Kalau yang ini gampang. Kemudian mengisi formulir diri pada formulir pendaftaran daring. Jadi nanti ada lamannya untuk mendaftar beasiswa ini, nanti akan disimulasikan oleh Pak Bahtiar. Kemudian, sorry Pak Bahrudin, mohon maaf. Kemudian mengisi profil diri di laman tersebut dan menulis komitmen kontribusi ke instansi asal pas kelas tadi. Nah itu nanti Pak dibutuhkan 1.500 sampai 2.000 kata untuk membuat komitmen untuk kembali. Oke, next Pak. Halo Pak Bahrudin. Halo. Oke, next Pak, next. Oke, ini persyaratan khusus yang penting kita semua. Yang di atas dulu Pak, persyaratan khusus untuk beasiswa S2, S3. Oke, persyaratan khususnya pertama ya itu tadi mengunggah letter of admission atau acceptance, itu LOE unconditional, itu dari perguruan tinggi. Kemudian mengunggah surat izin mendaftar beasiswa yang dari Dinas Pendidikan bagi Bapak Ibu guru PNS. Jadi minta rekomendasi atau izin dari kepala dinas. Kemudian dari yayasan bagi guru swasta. Kemudian 3, bersedia menandatangani surat pernyataan. Ini format terlampir, ada nanti lampirannya. Kemudian yang keempat, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember tahun pendaftar, yaitu 40 tahun untuk program magister, kemudian 45 tahun untuk program doktor. Kemudian mengunggah dokumen indeks prestasi kumulatif, ya jadi IPK, ya, sekurang-kurangnya 3,25. Jadi Bapak Ibu guru yang untuk jenjang doktor maupun magister ya sekurang-kurang IPK kita 3,25. Kemudian mengunggah sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku. Ya jadi misalnya untuk TOEFL itu dibutuhkan 5,500 biasanya kalau TOEFL 530 TOEFL ITP. Kemudian untuk TOEIC itu 700, TOEFL IBT 70.
IELTS 6 loh. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL. Ya. Kemudian 7, pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan. Jadi kalau dulu tahun 2016-2017 itu kalau kita lulus dari satu perguruan tinggi kita masih diperbolehkan untuk pindah perguruan tinggi. Tapi sekarang tidak bisa. Pendaftaran dimaksud harus sudah menempuh studi pada semester 1 tahun akademik 2021-2022 sesuai perguruan tinggi dan program tujuan dalam daftar program yang tidak sedang berstatus tugas. Gitu. Itu yang ke-8. Oke, ini mengenai program beasiswa S2, S3 dalam dan luar negeri untuk guru dan tenaga pendidikan. Next kita akan berbicara beasiswa mikrokredensial. Lanjut Pak Bahrudin. Oke. Ini beasiswa mikrokredensial bagi GTK, guru dan tenaga pendidikan untuk studi di perguruan tinggi top dunia. Jadi ada sekitar 6 list perguruan tinggi di sana. Ada Harvard University, ada Cambridge, ada Stanford, ada yang lainnya juga nanti kita lihat. Yang perguruan tinggi top dunia yang diperbolehkan oleh beasiswa ini. Persyaratan umumnya apa? Warga negara Indonesia, terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik, SIM PKB, sama kayak tadi sudah mengajar paling sedikit 2 tahun, rekomendasi dari atasan, rekomendasi dari perguruan tinggi asal. Nah kalau yang ini, yang misalnya S1 kemarin misalnya, itu bisa minta rekomendasi dari dosen-dosen kita pas S1. Yang sudah S2 bisa minta dari rekomendasi kita dari bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen saat kita S2. Surat rekomendasi dari atasan untuk yang PNS bisa dari Dinas Pendidikan, untuk yang non PNS atau swasta atau dari yayasan bisa minta rekomendasi dari ketua yayasan. Surat keterangan bebas narkoba, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran. Persyaratan khusus. Ya, pertama mengunggah dokumen LOE. Nah, ini yang penting, syarat yang paling susah adalah LOE. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara mendapatkan LOE di perguruan-perguruan tinggi top dunia ini. Oke. Kemudian yang kedua, mengunggah surat izin mendaftar beasiswa dari Dinas Pendidikan bagi guru PNS dan dari yayasan bagi guru tetap yayasan. Kemudian yang ketiga, bersedia menandatangani surat pernyataan. Ini formatnya terlampir. Yang keempat, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar, yaitu 45 tahun pada saat 31 Desember. Kemudian mengunggah dokumen IPK, sekurang-kurangnya 3,0. Jadi untuk beasiswa mikrokredensial ini paling sedikit 3,0. Nah, dari beasiswa mikrokredensial ini sangat terbuka untuk kita semua karena ini juga programnya baru dan proses studinya juga ini online, jadi full online untuk beasiswa mikrokredensial ini, dan lama studi itu dari 2 sampai 6 bulan. Kita boleh studi selama 2 sampai dengan 6 bulan. Seperti itu. Pak Bahrudin. Ya, silakan Pak. Oke, baik sebentar. Halo? Ya, silakan Pak. Masih ada suaranya ya Pak? Oke, baik. Mas. Ya, jadi ini syarat selanjutnya ya. Tadi skor TOEFL kemampuan bahasa Inggris ini dari 510 sampai dengan 6,5 untuk IELTS. TOEFL itu 550. Tetapi ini tidak ada ketentuan masa berlaku ya. Jadi masa
nilai TOEFL atau IELTS yang pernah kita pakai sebelum-sebelumnya bisa dipakai di sini gitu. Kemudian pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi, sama kayak tadi tidak bisa mengajukan perpindahan perguruan tinggi. Oke, yang paling menarik di sini adalah komponen pendanaan. Jadi untuk beasiswa mikrokredensial, apa saja biaya yang ditanggung oleh beasiswa ini? Pertama yaitu dana pendidikan. Dana pendidikannya berupa apa? Pertama, dana pendaftaran, kemudian dana SPP, dan dana tunjangan buku. Kemudian yang kedua, dana pendukung. Dana pendukung inilah dana asuransi kesehatan dan dana hidup bulanan, begitu. Jadi setiap bulan kita akan diberikan living allowance oleh beasiswa ini, dan kita juga akan mendapatkan beasiswa asuransi kesehatan selama menempuh pendidikan ini. Oke, kemudian ini adalah beasiswa komponen pendanaan beasiswa untuk beasiswa S2, S3, GTK. Pertama, dana pendidikan. Dana pendidikan berupa dana pendaftaran. Oke, maaf. Diteruskan Pak, yang tadi. Oke, dana pendaftaran, kemudian yang kedua dana SPP, begitu. Yang ketiga dana tunjangan buku, ini per tahun. Itu dana tunjangan buku per tahun. Kalau dulu saya pas tadi S2, S2 setiap tahunnya kita dapat sekitar 10 juta untuk tunjangan buku. Kemudian dana bantuan tesis atau disertasi, kemudian dana bantuan seminar internasional, kemudian dana bantuan polisi nasional yang S2, S3. Kemudian dana pendukung itu ada dana transportasi. Ya, jadi kalau kita berangkat misalnya dari rumah ke luar negeri, dari luar negeri ke rumah itu ditanggung. Kemudian atau dari misalnya dari Nusa Tenggara Barat, dari ke Jakarta, itu semua ditanggung, dari biaya pesawat, kereta, taksi atau apapun jenisnya itu ditanggung. Kemudian dana asuransi kesehatan itu ditanggung semua, itu BPJS kelas 1. Jadi kalau misalnya doktoral dapat program itu 4 tahun, selama 4 tahun itu beasiswa asuransi kesehatan ditanggung, itu kelas 1. Kemudian yang ketiga dana hidup bulanan. Dana hidup bulanan ini kita dapat satu kali, kalau dulu formasinya 1 kali 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan kita dikirimi dana bulanan. Itu kalau saat saya itu di UK tahun 2018 itu kami dapat sekitar 1.100 pound sterling, kurang lebih 20 juta per bulan. Jadi sekali dikirimkan itu sekitar 60 jutaan untuk dana hidup bulanan. Kemudian dana kedatangan ada, itu dana kedatangan dan dana kepulangan itu biasanya ada. Dana kedatangan dan karena dana kepulangan, dana kedatangan dan dana kepulangan itu biasanya 2 kali living allowance. Kalau kita dapat 1.100 berarti 2.200. Artinya sekitar 40 juta. Itu dana kedatangan. Ini versi luar negerinya ya. Kemudian ada dana tunjangan keluarga, itu dimulai dari semester ketiga. Jadi kalau 1 tahun awal itu tidak dapat tunjangan keluarga, 1 tahun setelahnya itu baru dapat tunjangan keluarga. Itu dana tunjangan keluarga ini diberikan kepada 2 orang keluarga. Itu boleh istri dan anak atau istri dan istri, begitu. Boleh. Kemudian ada dana keadaan darurat. Nah, ini kalau ada kayak masa pandemi gini, kita misalnya harus ditarik atau ada hal-hal lain seperti kemarin di New Zealand itu ada penembakan dan segala macam, itu bisa kita diberikan dana keadaan darurat seperti itu. Oke.
kurang lebih begitu. Kita ke ini dulu, tanya jawab dulu kayak Kamu Pak ini di Bahrudin aku ya. yang mati atau di semua mati ya? Halo, Kenapa? Pak Bahar. Tadi nggak kedengeran suaranya soalnya. Oh gitu. Kedengaran oke. Oh, kedengeran berarti di aku doang ya. Yuk lanjut deh. Oke, Pak Bahrudin, kita bisa ini nggak kira-kira apa namanya? Tanya jawab dulu deh Iya. tentang yang tadi dulu sebelum kita simulasi gitu. Ya, baik. Kita mulai sesi tanya jawab Bapak Ibu. Barangkali ada hal-hal yang ingin kita diskusikan dengan Bapak materi terkait pembahasan yang tadi baru saja diselesaikan oleh Bapak materi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Bapak materi kita, boleh disilakan Bapak Ibu barangkali bisa raise hand, ya, bisa klik tombol gambar tangan room meeting webinar kita. Sambil menunggu rekan-rekan yang barangkali mau bertanya secara langsung, kita coba lihat di chat room. Ini ada beberapa pertanyaan di chat sajakah Bu Umi? Ini pertanyaan atau pertanyaan? Ya, ini pertanyaannya. Ya, ada dua mode ya Bapak Ibu ya. Silakan mau bertanya secara langsung juga boleh, tapi harus aktifkan tombol raise hand di tampilan room webinar kita. Nah, ini Assalamualaikum dari Pak Rahmat. Assalamualaikum dari Pak Jasmansyah ya. Untuk Pak Rahmat, kepada Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jasmansyah. Ini kemudian dari Ibu Erika Zuraida. Mohon diberikan info perguruan tinggi tujuan. Nah, ini barangkali harusnya lebih spesifik juga ya, program yang mana gitu kan. Ada tadi program kredensial dan ada mikro kredensial dan ada program LPDP misalkan. Tapi saya kira ini mungkin sudah bisa dipahami tujuan pertanyaan ini. Bapak Rahmatullah disilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Erika Zuraida. Mohon diberikan info perguruan tinggi tujuan. Baik, terima kasih Bu Erika ya. Kalau kita mungkin first start from program Desa Mikro Kredensial ini, Pak Bahtiari ya, Pak Bahrudin, sorry. Kan di sini sudah ini kebetulan sudah di-share oleh Pak Bahrudin kaitannya dengan player untuk ini. Bisa ke bawah, Pak, itu ada list base perguruan tingginya ada di sini. Digeser ke bawah ini untuk. Sebentar Pak, saya coba ambil filenya dulu ya. Jadi di situ ada untuk list perguruan tingginya. Oke, saya coba share dulu Pak. Oke, siap. Iya. Ya, betul ini. Ya, silakan Pak. Pak Rahmatullah. Baik. Jadi ya, ini adalah list perguruan tinggi untuk beasiswa mikro kredensial kita, atau kalau kita katakan sih short course sebenarnya. Kayak beasiswa untuk short course gitu, dan itu semua ini online gitu, jadi online semua. Ini ada 14 list dari universities yang diperbolehkan. First itu Cambridge Professional Development Qualification, University of Cambridge. Kemudian
International Baccalaureate gitu, IB, Professional Development, kemudian International Baccalaureate juga untuk ASD, online course for teachers and educators. Ini Teachers College Columbia University, Reading and Writing Institute, kemudian online Professional Development Program, Harvard Graduate School of Education, Graduate School of Education Professional Learning, Stanford University, online Graduate Specialization Certificates, College of Education, ini Michigan State University, ini universitas di LA. Kemudian ini sama juga sorry ini kurang jelas ya. Iya, Wisconsin Madison itu sama juga di USA. Kemudian University of Michigan tadi sama. Kemudian ada juga University of Virginia, ada University of Cambridge. Ini ada yang dari Hong Kong. Ini adalah University of Hong Kong. Itu apa? Ya, Center of the Enhancement and Teaching and Learning di University of Hong Kong. Ada juga ini dari Hong Kong. Jadi ada beberapa universitas yang menyediakan yang disediakan oleh beasiswa ini. Jadi ada 14. Bapak Ibu bisa mengecek nanti di laman yang nanti kita simulasikan, itu langsung ada websitenya untuk mendaftar beasiswa-beasiswa ini. Nah, kemarin saya coba untuk mendaftar di Harvard University. Itu prosesnya tidak terlalu sulit sebenarnya. Cuman yang menjadi kendala kadang-kadang itu adalah nanti kita diminta untuk menulis personal statement. Saya belum cek untuk kampus-kampus yang di luar ini ya, di luar United States. Saya coba Monash juga, kalau tidak salah di sini ada Monash University, harusnya ada. Australia dari Monash University. Iya betul, ini online nomor 10, online professional development course Monash University di Australia. Jadi di sini juga bisa dicek. Ini websitenya sangat mudah diikuti teman-teman Bapak Ibu. Jadi mudah sekali diikuti website dari perguruan tinggi ini. Gitu. Ini listnya. Kemudian kalau untuk beasiswa S2, S3 guru dan tenaga pendidikan, itu nanti pas ada saat simulasi aja ya Pak Bahrudin ya. Kalian kita download di sana. Ada, saya sudah itu kira-kira Bu Erika ya. Next ya, mungkin Pak. Baik. Kalau ada lagi Pak Bahrudin. Iya, kita kembali mengecek di chat room ya. Ini saya stop sharing dulu Bapak Ibu. Perguruan tinggi tujuan. Nah, ini sekarang ada Ibu Erna Widiasari. Langkah-langkah mendapatkan LOA, Pak. Mohon dijelaskan lebih lanjut. Nah, barangkali ini ada yang kurang jelas dari penyampaian, ditangkap informasinya oleh Bu Erna biar lebih akurat, barangkali perlu dijelaskan ulang Pak terkait dengan langkah-langkah mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, di perguruan tinggi tujuan. Disilakan Pak Rahmatullah. Baik, terima kasih Pak Bahrudin. Jadi Bahrudin, jadi bagaimana cara mendapatkan LOA, langkah-langkahnya ya? Jadi kalau untuk universitas dalam negeri itu pertama tentu Bapak Ibu mendaftar dulu di perguruan tinggi dalam negeri tujuan. Misalnya Universitas Negeri Malang, Universitas Pendidikan Indonesia, UI, ITB, UGM, UNY dan segala macam. Daftar di sana dulu program yang diinginkan. Dia apakah program misalnya manajemen pendidikan atau leadership atau apa yang diinginkan, itu bisa didaftar dulu di sana. Setelah mendaftar, Bapak Ibu mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Jadi tahapan seleksi biasanya untuk dalam negeri itu biasanya kan ada untuk TPA, kemudian ada untuk bahasa Inggrisnya tadi dipersyaratkan, kemudian ada wawancara. Jadi selesai TPA, kalau yang belum mengumpulkan sertifikat bahasa Inggris, TOEFL itu biasanya mengikuti tes di sana. Kayak saya kemarin pengalamannya pada saat mendaftar di UNY, saya pertama ikut TPA, kemudian langsung mengikuti program tes untuk TOEFL, kemudian ikuti wawancara gitu. Tapi kemarin sih agak sedikit unik sih kasusnya, saya begitu mendaftar kemarin pada saat tes itu ternyata saya sinyalnya tidak ada, lagi gangguan sekali. Situasi cuaca benar-benar tidak ada. Jadi saya hanya bisa mengikuti tes TPA, kemudian bahasa Inggris itu tidak bisa sama sekali saya ikuti. Kemudian saya ikut wawancara gitu. Sedikit itu, tapi karena ijazah saya ijazah dari luar negeri, itu bisa jadi pertimbangan dari UNY, dan saya akhirnya alhamdulillah diterima di UNY gitu yang kemarin. Nah, taruh Bapak Ibu, kira-kira kurang lebih begitu prosesnya untuk mendapatkan LOE di dalam negeri. Kalau ikuti prosesnya sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu ya. Jadi mendapatkan LOE di dalam negeri itu cukup mudah, cukup mudah. Apalagi di luar negeri gitu. Di luar negeri itu teman-teman itu mendapatkan LOE itu sangat mudah, mendapatkan LOE di luar negeri, kecuali di perguruan-perguruan tinggi top dunia itu kayak Stanford, kayak Harvard, Cambridge, dan sebagainya. Itu cukup susah itu mendapatkan LOE apabila kita tidak mempunyai kualifikasi yang diinginkan. Tetapi ada beberapa kampus yang cukup mudah kita dapat LOE. Misalnya kalau kita cari di Australia, beberapa kampus misalnya kayak Griffith University atau Adelaide atau apa, itu kita cukup mudah mendapatkan LOE. Bahkan kita bisa menggunakan jasa-jasa konsultan untuk mendapatkan LOE. Asal persyaratan yang dibutuhkan itu cukup. Jasa konsultan itu banyak kayak IDP, kemudian dan lain sebagainya. Itu rata-rata free. Jadi kalau mau mendapatkan LOE secara gampang, kita bisa menghubungi konsultan, nanti konsultan akan mencoba mencarikan informasi untuk kita, kemudian segala persyaratan yang dibutuhkan kita berikan ke konsultan, nanti bahkan sampai konsultan itu mencarikan kita list dari supervisor kalau untuk S3. Kalau untuk S2 bahkan sampai didaftarkan, sampai mendapatkan LOE-nya langsung begitu dari konsultan tersebut. Yang penting kita mempunyai nilai persyaratan yang dibutuhkan cukup. Itu yang paling penting sih untuk persyaratan ini, Bapak Ibu, kaitannya dengan kemampuan berbahasa Inggris kalau ke luar negeri. Kalau ke dalam negeri itu kan syaratnya cuman TOEFL itu ya, kalau kita persiapkan dengan matang sih tidak terlalu sulit kalau menurut saya. Begitu Bapak Ibu untuk mendapatkan LOE. Itu Pak Bahrudin. Bapak Ibu, kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya dari Ibu Anik Yusanti. Assalamualaikum, untuk mikro kredensial itu universitasnya apa? Pilih satu ya Pak. Kursnya pilih bagian mana jika sudah masuk web universitas yang dituju. Nah ini barangkali sudah teknis ini. Sebentar nanti kita akan coba simulasi ya pendaftarannya. Oke, simulasi aja ya nanti biar jelas. Ya, ini nanti bisa dijawab di simulasi. Selanjutnya dari Ibu Erika Zuraida, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Ibu, sudah dijelaskan tadi ya pertanyaannya, sudah dijawab. Pak Ismail Umamid, tidak ada suara ada kok Pak. Ini barangkali jaringannya yang koneksi internet
daerah Pak Ismail yang tidak begitu baik ya menangkap transmisi data audio dari Bapak materi. Selanjutnya mohon izin dari Pak Amiruddin Wabula. Mohon izin bertanya Pak, apakah semua universitas di Indonesia sudah kerjasama dengan beasiswa LPDP? Atau bagaimana kita mau tahu kalau kampus tersebut sudah MOU dengan LPDP? Terima kasih. Nah, mungkin ini bisa langsung dijawab aja Pak. Pak Rahmatullah, disilakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya cukup menarik. Jadi list kampus yang sudah MOU dengan LPDP. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi kampus yang sudah list atau yang dipilih oleh LPDP itu setiap tahun itu berubah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berniat untuk mendaftar program beasiswa LPDP itu bisa langsung ke laman beasiswanya. Nanti lamannya, kemudian nanti di sana ada list kampus terbaru yang akan diberikan oleh pihak LPDP begitu. Jadi kalau tidak semua, jawabannya tidak semua kampus ya, tidak semua kampus negeri itu bahkan diterima oleh LPDP, tetapi sebagian banyak kampus di dalam negeri ini juga termasuk diterima oleh LPDP. Apalagi kampus-kampus yang namanya cukup terkenal begitu. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak bisa masuk ke laman webnya LPDP, kemudian bisa di-download tulis kampus tahun 2021. Kalau enggak bisa kita share sih nanti mungkin lewat ini. Itu mungkin jawabannya Bapak. Jadi tidak semua kampus melakukan MOU dengan LPDP. Kemudian untuk mengetahui kampus-kampus mana itu kita bisa cek ke websitenya, atau bisa nanti kita share melalui Bu Umi, mungkin nanti Umi kita bisa share itu. Kemudian setiap tahun itu berubah dia listnya. Kayak dulu beberapa kampus untuk luar negeri misalnya universitasnya kayak dulu di luar negeri itu beberapa kampus sudah tidak lagi diperbolehkan oleh LPDP. Ada juga kampus yang dikhususkan untuk jurusan-jurusan tertentu misalnya begitu. Begitu juga kan dalam negeri. Ada beberapa kampus yang dikhususkan untuk jurusan-jurusan tertentu yang dikira bagus dan akreditasinya bagus oleh LPDP. Begitu Bapak, kurang lebih jawabannya. Iya, baik. Pak Rahmatullah, kita mungkin masuk langsung ke sesi simulasi Pak ya. Baik, baik. Oke, untuk simulasi di sini alamatnya di beasiswa.kemdikbud.go.id. Betul, Nanti betul. barangkali saya coba buka browser dulu untuk sharing ya Pak ya. Iya, ya. Oke. Share screen lagi dulu. Ya, layar saya kelihatan Pak? Ya, kelihatan, kelihatan. Ya, baik. Mungkin Bapak bisa memandu Pak ini memberi pengantar dulu, kemudian apa yang harus dilakukan di sini. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah dashboard laman besar dari website Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ya, jadi di sini ada beberapa jenis pendidikan yang tadi saya sampaikan, beasiswa S1, D4, beasiswa untuk dosen dan sebagainya. Nah, kita tinggal memilih beasiswa mana yang mau kita daftar gitu. Contoh untuk kita mulai mungkin dari beasiswa mikro kredensial tadi, Bapak. Jadi mikro kredensial itu bisa kita dapatkan di beasiswa non degree. Beasiswa non degree di bawah, Bapak. Bawah lagi. Oke. Beasiswa non degree di Ditjen GTK. Ya, kita bisa untuk persyaratan, kita bisa klik di sana. Persyaratan pendaftaran tadi tapi sudah saya sampaikan. Kita langsung aja ke daftar. Beasiswa non degree Ditjen GTK, Bapak. Klik daftar. Oke. Langsung setelah klik daftar, kita bisa lanjut ke web link di situ ya, link GTK.
Oke, kalau kasusnya seperti ini kita advance, kemudian ya betul. Ya, kita sudah masuk ya ke laman ini. Jadi ini dia. Ada alur pendaftarannya, langkah 1 itu pastikan telah mendaftar dan diterima di perguruan tinggi, itu pasti. Jadi pertama kita harus mendapatkan LOE dulu, enggak apa-apa. Terus langkah kedua itu login dan lengkapi profil. Kemudian langkah ketiga, kemudian ke bawah Bapak. Oke, langkah ketiga itu pas upload dokumen sesuai persyaratan beasiswa yang dituju. Langkah keempat itu tunggu verifikasi dan pengumuman penerima beasiswa. Nah, untuk ini syarat yang ya tadi itu ada di blog sama Pak Bastiar. Selanjutnya kita langsung ini aja ke pendaftar Pak Baharudin. Daftar aja di atas. Oke. Ya, jadi ini Bapak Ibu, untuk kita bisa mendaftar di beasiswa mikrokredensial ini, nanti secara langsung akan diarahkan ke Dapodik, SSO Dapodik. Nah, Bapak Ibu nanti login di sini menggunakan akun PTK masing-masing gitu. Ya, ini contohnya ini Pak Baharudin langsung ya akun beliau. Gagal melakukan proses administrasi di lapas sana. Oke. Jangan-jangan Pak Baharudin belum ini update ini ya. Belum update ya Bapak ya? Oh iya ini. Kayaknya belum deh Pak. Di Dapodik kayaknya belum ya. Begitu ya. Mungkin di Dapodiknya yang Ya jadi belum datanya. untuk Dapodik versi 2022 itu kita juga setiap PTK itu perlu update lagi Bapak. Perlu update lagi untuk ininya, untuk akunnya. Jadi untuk update akun itu kita minta operator ya, kita masuk itu bukan pakai akun operator tapi akun sendiri. Seperti kita masuk untuk mengaktifasi akun biasa. Itu kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bisa ini bisa saya praktekkan ini. Kalau saya bisa share screen. Tapi kayaknya tidak ada menu ya Bapak ya. Share screen. Bapak mau share screen dari HP atau dari laptop? Kalau dari HP bisa dijadikan presenter oleh Pak Bahar. Dari HP ya, bisa ya? Bisa sih ke browser ya. Pak Bahar coba mungkin Pak Rahmatnya dikasih akses jadi presenter. Kalau dari browser nggak bisa ya? Dari laptop ya? Karena Bapak nggak ada audionya, jadi nggak bisa dinaikkan ke atas laptopnya. Oh iya. Iya. Oke. Oh ini ada share konten mungkin bisa ya di sini ya di. Oh iya. Bisa sih kalau dari HP sebenarnya juga bisa. Kayaknya bisa deh. Tapi share-nya itu. Mau dicoba Pak? Ntar coba saya. Sambil menunggu Pak Bahar, mungkin berarti kalau kita mendaftar ini, Dapodik kita harus diperbaharui dulu gitu ya Pak Rahmat ya? Iya, jadi kalau mau mendaftar ini Dapodik kita itu pertama harus update dulu passwordnya. Jadi sekarang kalau kita mau update password itu kan ada 8 karakter yang dibutuhkan. Nah ini kayaknya udah share screen saya. Ya udah. Ya, oke.
Oke, jadi begini, ini Bapak Ibu, kurang lebih begini. Jadi saya pilih beasiswa S non degree di Jen GTK, daftar. Ya, jadi harus update akun Bunda Umi. Jadi caranya itu nanti kayak operator itu pertama kali install Dapodik, kemudian dia harus begitu registrasi, selesai registrasi dia harus mengupdate password. Nah, kita pun PTK harus begitu. Seperti proses registrasi tersebut, kita harus update password gitu. Makanya baru bisa link dengan dengan akun ini. Setelah update password kita sinkron baru bisa terhubung dengan laman ini. Soalnya saya juga kemarin mengalami kesulitan di sini. Setelah saya cari informasinya ternyata harus seperti itu baru bisa seperti itu. Berarti ini harus baik-baik sama operator ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang operator kalau lagi sibuk kan sinkron itu agak lama ya, jadi update-nya gitu. Banyak kerjaannya. Iya, iya. Nah, kita login. Dia akan mengarahkan kita ke SS. Sambil menunggu, jadi Oke. Bapak Ibu silakan diupdate dulu ya Dapodiknya ya. Nah, jadi update Dapodiknya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau ini bisa kita langsung bagaimana cara mendaftar ini ya untuk mendapatkan LOE aja ya. Selesai login di sini kita lihat laman dashboardnya di sana. Kemudian kita bagaimana mendaftar LOE. Nanti minta bantuan dari Pak Baharudin untuk share. Ya. Ini susah banget nih kalau lewat HP ini. Login. Oke. Dan sekali laptopnya tidak bisa berfungsi dengan normal. Jadi kita harus tertatih-tatih seperti ini Umi ini. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa Bapak. Ini udah masuk ya? Loginnya? Belum. Oh, belum. Nah, ini dia ini namanya. Oke, saya pakai. Oke, ini baru bisa masuk ini. Oke. Lebih begini model lamanya Bapak Ibu. Jadi di sini ada nanti kalau sudah bisa masuk dan sudah sinkron akun PTK-nya itu bisa ini mengisi beberapa poin di sini. Pertama profil. Ya, profil kita isi ini kayak ya nama dan segala macam di sini. Setelah itu nanti kita lanjut yang kedua kita memilih universitas. Ya, di sini kita pilih universitas. Tadi ada 12 universitas. Jadi di situ ada listnya University of Cambridge, Columbia University, Harvard Graduate School of Education, Stanford University, Michigan State University, University of Wisconsin,
University of Michigan, Monash University, University of Michigan, or University of Virginia, University of Hong Kong. Jadi tinggal dipilih. Kalau saya kemarin milih ini, saya masih menunggu LOE dari universitas terkait, tapi saya pilih Harvard Graduate School of Education. Gini, simpan. Oke, begitu. Nah, berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya kita bisa pilih unggah berkas. Nah, ini di sini unggah berkas. Oke, unggah berkas pertama surat rekomendasi dari atasan. Kemudian yang kedua surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal. Kemudian yang ketiga surat keterangan sehat bebas narkoba. Kemudian yang keempat letter of admission atau acceptance LOA unconditional. Kemudian surat izin mendaftar dari yayasan atau dinas. Kemudian surat pernyataan transkrip nilai atau asli atau legalisir, dan sertifikat TOEFL atau IELTS bisa lah dipakai di sini. Ya gitu kira-kira, kurang lebih ini yang perlu dipersiapkan syarat-syarat ini. Surat rekomendasi dari atasan bisa dari dinas, kemudian surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal kalau yang S1 itu bisa dari dosen-dosen kita pas S1, yang S2 bisa dari dosen-dosen kita pada saat S2. Kemudian surat keterangan sehat bebas narkoba itu bisa dari puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kemudian LOE itu dari kampus tujuan kita. Kemudian surat izin mendaftar itu ada formatnya, nanti di pelajar itu juga sudah ada formatnya. Surat pernyataan sudah ada formatnya, transkrip nilai dan sertifikat TOEFL. Kurang lebih begini alurnya, seperti ini Bunda, untuk mendaftar beasiswa mikrokredensial di luar negeri. Ini luar biasa ini Bapak Ibu, kalau kita bisa tembus beasiswa ini, CV kita bisa meningkat tajam ini, elektabilitas CV kita. Apalagi kalau dapat kampus-kampus top yang tadi itu ada Harvard, ada Stanford, ada Cambridge dan lain sebagainya, itu bisa menjadi catatan yang bagus untuk karir kita sebagai tenaga pendidik, seperti itu. Maka saya rasa sangat sayang kalau kita tidak mengikuti hal ini, begitu. Sangat sayang. Oke, itu kaitannya dengan cara mendaftar beasiswa mikrokredensial ini. Setelah semuanya selesai, nanti akan ada proses verifikasi berkas. Ini. Jadi proses verifikasi berkas, setelah berkasnya diverifikasi, nanti Bapak Ibu kemudian baru dinyatakan lolos, layak atau tidak layaknya mendapatkan beasiswa ini. Tapi saya punya keyakinan yang sangat besar, kalau kita sudah memenuhi segala persyaratan yang ada di atas ini, yang tadi, itu hampir 90% kita akan diterima oleh beasiswa ini. Hampir 90%, asal persyaratannya bisa terpenuhi yang tadi. Seperti itu. Oke. Sampai di sana. Mungkin selanjutnya kita bagaimana mendapatkan LOE tadi. Sorry, saya ke Stanford Harvard dulu. Begitu Pak Baharudin, Umi. Sekarang saya mungkin coba untuk bagaimana mendapatkan LOE-nya. Silakan lanjut Pak. Oke. Saya cari lewat share lewat HP, saya cari dulu. Oke. Kelihatan nggak ya?
Ini masih loading. Pak Baharudin, Bu Umi, mungkin selesai ini kita akan langsung ke ini dulu, karena selesai ini saya ada Zoom meeting lagi persiapan Lokakarya 7 dengan teman-teman guru penggerak di Lombok Timur. Boleh Jadi, nggak Pak? jadi ya saya ini dulu. Nah, ini contohnya masih ini ya. Nanti kalau bagaimana kita bisa, mungkin kalau memang ada teman-teman yang tertarik untuk mendaftar, mungkin Umi bisa set up grup kecil untuk kita bisa diskusi lebih banyak ke situ. Baik, siap. Sekarang saya tunjukkan dulu bagaimana proses mendapatkan LOE. Tadi aja yang bertanya, tapi ini cukup lama untuk akses ke websitenya. Saya contohkan website di Harvard University Graduate School. Dulu masih loading Bapak Ibu. Ini vokasi juga banyak sekali peluangnya Bunda Umi, untuk teman-teman di vokasi. Saya lihat itu banyak sekali yang disediakan. Maksimal umur berapa? Maksimal itu tadi 45 Bunda. Ya nggak bisa, nangis nih. Ya kalau kita tidak bisa, paling tidak kita bisa menginspirasi untuk yang muda-muda Bunda. Ya Ya. ke depan yang di anak-anak kita itu orang-orang hebat gitu loh itu. Ya, jadi ini misalnya saya akan mengambil program Leading for Excellence and Equity itu dari Graduate School of Education, Harvard University. Nah, ini model program yang akan saya ambil saya sudah login di websitenya. Sekarang saya karena saya sudah mendaftar ini. Oke, kita begini nih. Jadi sebentar dulu, saya balikkan dulu. Oke. Ya, jadi ini ada Bapak Ibu, ada apa namanya, dashboardnya di sini, program-program yang ingin kita ikuti di misalnya di Harvard University. Kemudian Bapak Ibu bisa coba travel di website ini, banyak hal yang bisa kita lihat. Ini browse all programs, misalnya di sini mau cari program-program apa yang sekiranya menurut Bapak Ibu sesuai dengan minat dan keinginan Bapak Ibu, kayak early childhood atau schooling for critical consciousness of racism dan sebagainya. Dan saya memilih Leading for Excellence and Equity. Nah, untuk ini saya akan coba login. Saya password saya masukkan email karena saya sudah mendaftar. Jadi teman-teman bisa sebelum login itu bisa registrasi dulu Bapak Ibu. Bisa registrasi. Iya, masukkan passwordnya itu Pak. Iya, sebentar dulu. Saya lupa ingat ini passwordnya. Saya simpan di ini, di browser, saya lihat dulu.
Ini Pak, ini suka lupa saya password ini, kebanyakan password ini. Saya ini dia. Ya, silakan Bapak. Oke, Ini masih oke. menunggu Bapak Ibu peserta juga masih Iya. stay di room ini menunggu tampilan layar dari Bapak untuk bisa login ke dashboard Siap. beasiswa yang Bapak daftar. Oke, sudah bisa ya, udah. Ya, ini kira-kira kurang lebih saya sudah login di sini. Nah, ini program yang saya ikuti. Sorry. My application and registration. Ya, ini reading for excellence. Statusnya receipt. Kemudian diterima, masih di review. Ya, jadi ini beberapa hal yang kita harus isi di pendaftaran itu. Jadi kursnya nanti akan dimulai bulan September tanggal 13 sampai dengan Desember tanggal 5. September, Oktober, November, Desember, jadi sekitar 4 bulan. Prosesnya online. Jadi ini beberapa hal setelah kita melakukan ini. Pertama, kita mengkonfirmasi bahwa kita sudah mengerti persyaratan yang diberikan oleh kampus tujuan. Kemudian ini kalau kita pernah mengikuti program sebelumnya, kita bisa klik di sini. Tapi karena memang saya belum pernah mengikuti, jadi tidak perlu mengklik di situ. Kemudian ini academic transcript, ya sudah saya upload. Ini ada keterangan file uploaded. Kemudian di sini diminta untuk resume, kurikulum vitae atau CV, sudah saya upload. Kemudian untuk TOEFL atau IELTS, kalau di Harvard University itu lumayan IELTS yang diminta Bapak Ibu. Jadi kalau Harvard di sini karena dia setara dengan program doktoral, jadi yang diminta itu adalah paling sedikit 7,5 sini. 7,5 untuk nilai IELTS-nya. Jadi GSE prefers applicants with scores of 7.5 or higher on the IELTS for academic purpose. Gitu. Jadi dia minta 7,5 dan tidak boleh masing-masing skill tidak boleh di bawah 7,5. Jadi lumayan tinggi persyaratannya untuk Harvard ini, memang cukup besar. Dan yang kedua, setelah semua ini selesai, diberi persyaratannya sudah ada, Bapak Ibu bisa ke next session. Tadi. Ya, jadi bisa ke next section. Ya, kemudian IC yang diminta di sini adalah statement of purpose. Ya, saya sudah upload di sini statement of purpose saya. Jadi yang harus disiapkan di statement of purpose itu, pertama ada latar belakang kita, kenapa kita terjun di dunia pendidikan, kemudian kenapa kita mau mengambil program ini gitu. Kemudian apa yang membuat kita pantas mengikuti program ini, serta apa yang akan kamu berikan kepada program dan apa yang akan kamu lakukan setelah selesai program. Kurang lebih begitu yang perlu kita siapkan. Setelah itu sesi selanjutnya kita meminta rekomendasi. Ya, jadi ini kalau saya rekomendasinya dari kemudian profesor saya di kampus sebelumnya, Profesor Colin Diamond. Itu seperti ini, kita cuma perlu menaruh nama, kemudian emailnya saja gitu. Nah, setelah itu kita submit dan tinggal menunggu review. Kalau teman-teman beruntung, maka teman-teman akan mendapatkan LOE sebagai dasar untuk kita mendaftar ke beasiswa mikrokredensial yang tadi begitu. Jadi kalau tidak, kita bisa mencari kampus lain yang mungkin lebih gampang kita mendapatkan LOE-nya.
Jadi apakah harus mendaftar di satu kampus? Bapak Ibu bisa mendaftar ke kampus-kampus lain, misalnya yang 13 tadi bisa daftar ke semua kampus tersebut. Nanti mana yang menerima kita, yaitu yang kita apply untuk beasiswanya. Kayak gitu. Kurang lebih begitu Pak Baharudin. Terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih ulasannya Bapak cukup jelas meskipun menggunakan smartphone. Sebelum lanjut barangkali Pak, ini yang dimaksud tidak update itu akun Dapodik saya ini sebenarnya sampai saat ini masih bisa diakses ke web Info GTK Iya, ya. sampai saat ini. Tapi kok nggak bisa itu ya? Seperti ada sesuatu masalah dengan akun saya gitu. Jadi Bapak kalau ke Info GTK Bapak pasti bisa masuk. Tapi kalau Bapak masuk ke PTK itu PTK apa itu istilahnya itu kayaknya tidak akan bisa. Bapak coba deh. Kalau PTK, ya PTK.datadik Kemendikbud itu pasti tidak bisa juga. Kalau password Dapodiknya sudah di update. Itu pasti coba deh Bapak login ke situ. Kalau tidak bisa berarti Bapak belum mengupdate di Dapodik. Dan Dapodik belum tersinkron. Kemungkinan besar seperti itu. Oke, baik. Kita kembali ke room chat ini. Kira-kira masih berapa menit lagi waktunya Pak? Bisa bersama-sama Pak? Saya maksimal 20 menit lagi Bapak ini karena jam 20 berapa 21 ya kalau di waktu Indonesia bagian ini, bagian tengah. Kalau di sana 22 Bapak ya? Ya. Gitu. Baik, jadi Bapak Ibu mungkin ada dari Bapak Ibu partisipan malam hari ini ingin bertanya langsung kepada Bapak pemateri kita, bisa mengklik tombol ikon raise hand supaya bisa bertanya langsung kepada Bapak pemateri. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya langsung. Ini kami scroll sampai ke bawah, belum ada. Oke, ada pertanyaan di chat room. Ini ada dari Ibu Erika Zuraida, ya. Ini kayaknya pertanyaan kedua dari beliau. Untuk beasiswa mikro kredensial pada masa pandemi, apakah pelaksanaannya secara daring total atau tetap ada tatap muka? Ya, disilakan Pak Rahmatullah, barangkali bisa langsung dijawab aja Pak. Baik, terima kasih. Jadi beasiswa mikro kredensial ini total itu online, full online. Jadi tidak ada tatap muka secara langsung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pergi ke kampus tujuan gitu. Tapi di rumah saja nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan biaya living allowance atau biaya istilahnya biaya kehidupan lah di rumah. Kemudian dapat asuransi dan sebagainya, lengkap biasa untuk dapat biaya buku dan sebagainya dari rumah gitu. Itu barangkali termasuk graduation-nya Pak ya gitu ya. Iya, jadi di situ di rumah tidak ada tidak ada proses untuk berkunjung ke perguruan tinggi. Ya, Karena ini baik. kan mikro kredensial ini short course dia Pak. Ya kayak short course gitu ya. Baik. Dari Pak Syahda Puspita Husada ini, mohon maaf sinyal kurang stabil. Jadi mungkin saya tertinggal beberapa info. Saya Syahda, guru SD dari Lamongan. Izin bertanya, bagaimana cara kita menentukan universitas dengan jurusan yang linier, dengan bidang yang diampu? Atau adakah pertimbangan awal dalam menentukan tujuan universitas di mana kita mendaftar? Takutnya cuma karena pengen upgrade ilmu dengan beasiswa terus asal aja gitu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.
Bisa langsung ditangkap makna pertanyaannya, barangkali Bapak silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak. Bapak, terima kasih pertanyaannya Bapak. Ini beliau cukup teliti ini menanggapi pertanyaannya. Jadi dari saya itu tergantung dari personal kita pribadi sebenarnya. Terutama kalau beliau kan guru SD. Beliau guru SD, kemudian beliau saya tidak tahu beliau itu guru kelas atau mungkin guru olahraga atau apa beliau. Tapi nanti dari situ kita bisa menentukan kita mau upgrade diri ke bagian mana, yang linear dengan pendidikan kita sebelumnya. Kalau guru SD itu biasanya kan pendidikannya ke early childhood gitu, jadi pendidikannya ke sana gitu, bisa mendaftar ke program yang di sana. Atau kalau pendidikan olahraga ya kita ambil program yang linear dengan pendidikan kita begitu. Saya sangat menyarankan programnya linear begitu kalau saya. Tetapi ada sih beberapa orang yang memang berpindah, tetapi kalau saya tetap menyarankan linear. Seperti teman saya ada yang sebelumnya itu jurusannya teknis, kemudian dia mengambil program yang lain begitu. Tetapi tidak ada masalah. Tetapi lebih bagus linear begitu. Kurang lebih begitu Bapak. Jadi kalau kita upgrade ilmu seperti yang Bapak sampaikan tadi ya sebaiknya linear sesuai dengan kapasitas dan bidang yang benar-benar kita tekuni. Jadi bisa kita maksimal di bagian itu begitu. Begitu Ya, Pak tambah Baharudin. barangkali menyambung pertanyaan Pak Asyada ini. Barangkali gini Pak, berarti di perguruan tinggi tujuan itu seketika mendaftar ada list of kayak daftar program studi atau disiplin ilmu gitu Pak ya, atau bagaimana tuh? Masing-masing program studi ini khusus untuk yang beasiswa bukan beasiswa mikrokredensial ya. Kalau mikrokredensial tadi sudah jelas. Nah, tapi kalau untuk beasiswa yang lain, misalnya untuk beasiswa S2 itu magister itu di sana nanti ada list of jurusan yang bisa kita ambil banyak sekali. Nanti yang kita tertariknya di bagian mana kita bisa memilih itu. Jadi tidak ada penekanan untuk mengambil jurusan apa. Ada kok list yang sesuai dengan keinginan kita di sana. Tergantung dari kita sekarang nanti mau milih yang mana. Begitu Pak Baharudin. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Rahmatullah. Ini kita sudah di pukul 21:47 waktu Indonesia Tengah. 13 menit lagi menuju akhir webinar kita malam hari ini karena Bapak materi akan bergeser ke room webinar lainnya. Sampai saat ini sudah tidak ada. Oh, ini masih ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Indah Dwi Wahyuni. Pak Rahmat, untuk mendapatkan LOA di kampus program mikro kredensial, apakah kita harus membayar biaya pendaftaran di universitas tujuan? Nah, bisa langsung dijawab barangkali Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi itu case-nya kita bisa membayar gitu. Jadi bisa bayar ataupun bisa tidak bayar sebenarnya, itu tergantung dari kampus yang kita pilih. Banyak yang tidak perlu membayar dan kita bisa dapat LOE begitu, tidak perlu mendaftar. Tetapi kalaupun nanti harus berbayar, tentu akan dikembalikan lagi uang pendaftarannya oleh dari pihak GTK, dari penyelenggara beasiswa begitu. Jadi banyak kayak di Harvard itu saya tidak perlu bayar untuk mendaftar, untuk mendapatkan LOE. Tapi mungkin ada beberapa kasus kayak teman saya kemarin yang di United States gitu, di Amerika, mereka bayar dulu pendaftaran baru bisa dapat LOE. Tetapi begitu dapat LOE nanti di refund biayanya itu diganti begitu. Jadi jangan takut bayar juga Bapak Ibu ya, kalaupun mendaftar harus berbayar, jangan takut bayar. Karena seyakin-yakinnya saya itu 90% kalau Bapak Ibu sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan tadi itu pasti diterima di beasiswa mikro kredensial ini gitu. Begitu Bapak. Baik, kita lanjut Pak. Ini satu pertanyaan lagi dari Bapak Farid Al-Fahri Fahrudin. Ya,
Mohon maaf Bapak Ibu ya, tolong mengaktifkan icon raise hand untuk bertanya secara langsung. Ini Pak Farid Al-Fahri Fahrudin, ini bertanyanya lewat chat. Ya, boleh saya Pak bertanya langsung? Ya boleh Bapak, tapi aktifkan dulu tombol raise hand-nya ya, biar kami bisa mengaktifkan mengaktifkan mikrofon Bapak. Ini ada, oh ya, raise hand-nya sudah aktif, kita coba unmute ya. Ya, silakan Pak Farid Al-Fahri Fahrudin. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak terkait dengan akun PTK yang tadi tentang paspornya, saran saya Pak untuk dilaporkan ke operator Dapodik untuk diakses di SP Datadik memperbaharui paspor Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Rahmatullah, saya sebagai awarde dari LPDP kerjasama sektoral dari Kabupaten Bantaeng. Ini saya coba simulasi akun beasiswa yang di LPDP ini, akun saya Pak masih aktif. Pertanyaan saya, ketika saya akses di portal beasiswa LPDP GTK Kemdikbud, ini pilihan universitasnya hanya universitas yang ada di luar negeri. Kalau di akun saya yang telah saya daftar ini barusan. Yang kedua, pada akun portal di beasiswa LPDP Kemenq itu masih aktif dan saya tinggal mau melanjutkan ke beasiswa untuk S3-nya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh ini Pak yang saya lanjut akun LPDP yang dulu atau bagaimana Pak? Saya kira itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmatullah bisa langsung ditanggapi. Terima kasih pertanyaannya Pak Farid, sesama awardee. Salam awardee LPDP. Baik, pertama ya tadi ada saran dari Pak Farid itu Pak Baharudin, jadi minta bantuan dari operator saja kalau untuk update ini Dapodiknya. Kalau biar lebih gampang dan cepat selesai. Kemudian ya bagaimana kemudian beliau untuk mendaftar beasiswa lanjutan untuk program doktoralnya beliau, tetapi akunnya itu masih terbaca di LPDP Kementerian Keuangan. Ya jadi Bapak, saran saya karena ini adalah kalau tergantung mau mendaftar yang mana Bapak ya. Kalau mendaftar beasiswa LPDP lagi, sorry yang pure LPDP itu, jadi LPDP pure LPDP yang beasiswa unggulan, beasiswa reguler dan segala macam, itu sebaiknya menggunakan akun yang memang kita punya, semua kita punya gitu, award di LPDP gitu, bisa baiknya menggunakan akun tersebut. Tetapi kalau menggunakan mendaftar beasiswa GTK yang kolaborasi dengan LPDP ini, sebaiknya menggunakan akun PTK Bapak. Jadi mendaftarnya itu menggunakan akun PTK karena nanti akan sinkron ke Dapodik kita begitu Bapak. Jadi kemudian kok yang muncul universitas luar negeri saja begitu. Jadi memang kalau Bapak menggunakan akunnya di situ, akun LPDP kita yang lalu, saya belum bertanya tadi, mohon maaf tadi seharusnya saya tanya kemarin S2-nya beliau itu ambil LN atau DN gitu. Kalau LN ya secara otomatis nanti universitas yang ditawarkan juga kampus-kampus LN begitu. Kalau DN juga nanti ada opsi untuk LN dan DN. Tapi di situ kan ada ada kesempatan kita kalau untuk S3 di beasiswa GTK itu
wajib kita dalam negeri Bapak. Jadi tidak ada opsi untuk luar negeri untuk S3. Tapi di sana nanti ada list universitas yang menyediakan tempat untuk kita untuk S3 dari beasiswa GTK kolaborasi LPDP. Begitu Bapak. Jadi kurang lebih begitu Bapak. Farid, seperti itu jawaban dari saya. Kalau kurang lebihnya mungkin nanti kita cari. Tetapi saran saya seperti itu. Kalau mendaftar beasiswa GTK, maka sebaiknya Pak Farid itu menggunakan akun PTK kita gitu. Kalau mendaftar beasiswa LPDP reguler ataupun afirmasi, pakai akun LPDP kita yang sebelumnya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang akun LPDP GTK ini Pak, saya dulu di DN, di Universitas Negeri Makassar, Oh ya, yang siap Pak. kerjasama sektoral antar pemerintah daerah dengan LPDP. Ya, baik. Iya Pak. Ini Pak, di pilihan universitasnya ini Pak, semua dari luar negeri nih, Institut Membaca dan Menulis Universitas Columbia. Itu Pak penyebabnya kira-kira di topik. Iya, itu berarti Bapak milihnya beasiswa mikro kredensial itu Bapak. Itu Iya, beasiswa short course. Kalau Bapak milih beasiswa short course itu memang beasiswa luar negeri semua dari top universitas saja. Tapi kalau Bapak nanti daftar beasiswa S3-nya itu pasti ada list universitas luar dalam negerinya Bapak. Begitu. Oke, iya. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Pak. Salam. Pak Rahmat, boleh satu lagi, Pak Bahar, boleh satu lagi. Ini ada dari tadi katanya resen, Pivot SP3. Sekarang Pak Bahar resennya itu berubah jadi checklist kayaknya ya. Jadi beliau dari tadi sudah resen tapi tidak terpanggil katanya. Pak Bahar, boleh mungkin dinyalakan mic-nya Pivot SP3? Silakan. Umi, saya 4 menit lagi izin ya. Iya. Silakan cepet ya nanyanya ya, karena Pak Rahmatnya sudah mau kegiatan lagi. Silakan. Iya, terima kasih Bu Umi, Pak Rahmatullah. Yang pertama saya tanyakan, adakah rentang waktu antara penerima beasiswa sebelumnya dengan beasiswa yang baru? Karena saya kan juga PNS, itu yang pertama. Yang kedua, untuk ini saya sudah mulai untuk mempersiapkan mikrodensial, tapi kok ada info katanya setelah LOE harus kuliah dulu baru ada pencairan dari pemerintah ya kan. Kalau seperti itu kan kita jujur aja kan dengan nominal sebesar itu gitu tuh. Gimana Pak? Untuk poin yang pertama Pak, itu poin yang pertama itu sebelumnya saya sudah dapat beasiswa mau ikut lagi gitu. Beasiswanya tahun berapa Bunda? Beasiswa apa kemudian? 2019. Beasiswa apa itu? Beasiswa apa dari Pemprov. Dari Pemprov. Beasiswa untuk guru, terus twinning programnya ke New York, York University Kanada, twinning programnya. Oke. Saya rasa tidak ada kendala untuk itu Bunda. Jadi di informasi yang diberikan juga tidak ada tidak ada rentang waktu beasiswa yang diberikan, karena ini beasiswa mikro kredensial ini benar-benar professional development gitu Bunda. Jadi meskipun kita sudah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya, kita secara secepat mungkin bisa untuk mengembangkan diri lagi. Jadi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi, kalau kaitannya dengan setelah kita selesai studi baru di refund, itu tidak ada sama sekali informasi seperti itu Bunda. Jadi karena itu kan untuk tuition fee-nya juga harus diselesaikan oleh pihak penyedia beasiswa begitu Bunda. Jadi insya Allah tidak akan ditunggu sampai selesai. Jadi seperti itu Bunda. Informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang di sana begitu Bunda. Oh ya, terima kasih Pak. Apa ini sudah ditutup ya Pak mikrodensial? Saya dapatnya Mei infonya? April. Jadi kalau Bunda cek itu di lamannya itu, beasiswa ini saya tidak menemukan masa penutupannya malah Bunda. Jadi dia bilang dari Mei, kalau tidak salah Mei atau itu sampai universitas tersebut menutup pendaftaran begitu. Jadi saya belum tahu sampai batas mana dia ditutup begitu Bunda. Terima kasih banyak Pak Rahmatullah.
Terima kasih Bunda, siap sama-sama. Makasih Iya, Bu. Itu baik. Pak Baharudin, saya rasa Ini sudah pukul 21.59, barangkali Bapak bisa langsung menyampaikan closing statement terkait paparan malam hari ini. Disilakan Pak Rahmatullah. baik, mungkin saya share screen untuk kedua slide terakhir, Pak Baharudin, untuk closing statement-nya. Screen. Bapak mau share screen sendiri atau gimana tuh Pak? Bapak saja lah untuk ini, soalnya PPT saya tidak ada di sini. Yang PowerPoint ya? Yang PowerPoint. Oke. Pak Bahar belum jadi presenter dulu ya. Bentar. Ini udah ada prosesnya. Saya langsung ini saja, ya ini udah ada. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah sudah bersama dengan saya selama ya kurang lebih 2 jam lah tadi, dari pukul 20.00 sampai 22.00 ini. Sebenarnya ini ada langkah-langkah sedikit, tetapi saya ingin persingkat saja. Jadi saya selalu percaya bahwa kalau cita-cita besar itu perlu langkah yang panjang dan persiapan yang matang, Bapak Ibu. Jadi banyak teman-teman yang ya saya TOEFL-nya bahasa Inggris saya jelek, saya tidak tahu TOEFL, saya tidak tahu IELTS. Oke, untuk seukuran kita, kalau kita orang dewasa ini pembelajaran kita kan andragogi gitu. Jadi kalau orang-orang sedewasa kita untuk TOEFL dan IELTS ini kita bisa belajar autodidak banget. Banyak YouTube, banyak laman-laman, website-website yang memberikan kita pembelajaran gratis untuk belajar bahasa Inggris, apalagi kita yang sudah tahu cara belajar yang baik begitu. Jadi cita-cita besar kita harus memang ada langkah panjang dan persiapan yang matang. Kita pengen beasiswa ini dari sekarang, maka persiapan kalau kita merasa bahasa Inggris kita kurang, kita persiapkan ya 5-6 bulan. Kalau perlu 1 tahun pun persiapannya tidak masalah. Yang penting kita sudah mempersiapkan apa yang ingin kita capai dari cita-cita besar tersebut. Kemudian kita nanti setelah persiapan itu kita akan merasa sangat lega karena kita sudah bisa mencapai TOEFL target kita, IELTS target kita, kemudian mendaftar bisa dapat LOE, daftar perguruan tinggi, daftar beasiswa, kemudian kita akan lulus. Selamat Anda lulus. Sesingkat itu sebenarnya cerita kita, tetapi memang perlu langkah yang panjang dan persiapan yang matang. Jadi Bapak Ibu, apa yang ingin saya katakan bahwa Bapak Ibu jangan ragu untuk mempersiapkan diri, meski memang waktu kita akan menunggu mungkin 1 tahun ke depan atau 5 bulan ke depan dan segala macam, tapi jangan lupa untuk mempersiapkannya dari sekarang begitu. Dan ini mungkin juga motivasi untuk Bapak Ibu kepada adik-adik kita, teman-teman sejawat kita dan sebagainya macam di dunia pendidikan ini, yang ke depan kita akan percayakan untuk mendidik anak-anak kita dan generasi penerus bangsa. Kasih tahu beliau-beliau bahwa banyak kesempatan untuk meningkatkan profesionalitas mereka. Dan mereka masih muda, silakan mereka harus menjadi pendidik-pendidik yang unggul. Demikian mungkin closing statement dari saya. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Umi, Pak Baharudin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, Bapak Ibu guru, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmatullah. Akhirnya kita bisa finishing tepat di pukul 22.03 menit. Pak Rahmatullah, barangkali jika sudah ingin bergeser ke room webinar lainnya, kami silakan. Ya, terima kasih Pak Baharudin, saya live ya. Saya harus. Ya Bapak, terima kasih ya. Ya, Bu Umi, terima kasih ya.